Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Arkan Al-Baihaqi. Saya Delia Aisyusilawati. Selamat datang di podcast Tikes Dharma Husada, edisi Sarjana Keperawatan. Nah, ini tuh merupakan edisi pertama nih Teh Adel, dan ada pembedanya buat buat di Sarjana Keperawatan. Apa nih pembedanya, Kang? Bedanya kita ada temanya Teh Adel. Wah, kita langsung spill aja mungkin ya temanya. Ya, kita spill aja. Temanya Ngospek, ngobrol seru Sarjana Keperawatan. Oke, nah karena kita temanya tentang sarjana keperawatan, pasti teman-teman penasaran nih, apa sih sarjana keperawatan itu, Teh Adel? Ya. Betul. Nah, untuk informasi yang lebih lanjutnya, kita akan mengundang bintang tamu yang sangat spesial hari ini. Spesial banget, Teh Adel, karena ini tuh dosen dan ketua prodi yang katanya dosen paling ganteng dan paling imut, Teh Adel. Oh, tapi masih katanya ya. Iya, masih katanya. Tapi kalau misalkan dosen yang paling imut itu sudah pasti ya. Udah pasti tentunya, Teh Adel. Pasti. Karena udah penasaran mungkin ya buat teman-teman semua, kita langsung saja sambut. Ini dia Ketua Prodi dan Sekretaris Prodi Sarjana Keperawatan. Halo semuanya. Halo. Oke, Bapak Ibu apa kabar? Baik. Alhamdulillah sehat. Nah, sebelum kita berbincang-bincang mungkin ya Kang Arkan, karena ada peribahasa tak kenal maka tak sayang. Biar makin sayang. Iya, biar makin sayang, maka kita harus perkenalan dulu. Betul. Nih. Boleh Bapak Ibu untuk perkenalan diri terlebih dahulu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jahidul Fikri Amrullah. Saya Ketua Program Studi Sarjana Keperawatan. Di sini saya ditemani sama rekan saya. Halo sahabat Dharma Husada, nama saya Putri Puspitasari. Saya merupakan sekretaris prodi dari Pak Jahid. Berarti udah tahu ya teman-teman semua, dosen terganteng tuh tadi ada Pak Jahid, dan dosen terimut ada Ibu Putri. Amin, mudah-mudahan amin. Emang imut sekali ya. Ya, kalau saya mah udah dari lahir ya. Oh, Masya Allah. Sudah dari lahir kece ya. Terlahir Adel. kece dan ganteng katanya Kang Arkan. Baik Teh Adel, biar kita nggak penasaran lagi nih Teh Adel ya tentang sarjana keperawatan, karena sih udah ada Bapak dan Ibu juga di sini, kita bakal langsung mengulik apa itu sarjana keperawatan. Betul. Adel. Karena orang-orang di sana kayak bingung nih, kayak pengen masuk ke sarjana keperawatan, tapi apa sih sarjana keperawatan itu? Betul, Kang Arkan masih Adel? bingung dan bimbang ya. Betul. Kalau Langsung begitu, saja. boleh Bapak. Oke. Halo teman-teman semuanya. Jadi ini merupakan sarjana keperawatan Tikes Dharma Husada yang ada di Bandung ya. Jadi ini letaknya di kota ya teman-teman. Jadi teman-teman yang ingin kuliah di Bandung di kota, ke Tikes Dharma Husada program studi sarjana keperawatan S1, nanti ketemu sama saya dan Bu Putri. Nah, kita itu udah berdiri dari tahun 2002 ya teman-teman. Jadi kita udah 23 tahun. Ya kebetulan kita juga ada Milan sekarang yang ke 23 tahun. Jadi kalau Tikes Dharma Husada ilmu keperawatannya itu adalah di sarjana keperawatan sini ada, dan banyak lagi yang lainnya ya. Tapi untuk sekarang kita akan membahas dulu sarjana keperawatan, gitu ya teman-teman. Jadi kalau pengen kuliah di sarjana keperawatan, ada di Tikes Dharma Husada ya. Teman-teman bisa kesini, itu di jalan Terusan Jakarta nomor 75 Antapani, Kota Bandung. Oke, kalau boleh tahu nih Pak, sarjana keperawatan ini kita kuliahnya berapa tahun sih Pak? Karena kan banyak yang mikir kayak, itu karena dia nggak tahu kan sarjana keperawatan itu berapa tahun, kayak mikir, kayak bimbang, kayak gimana gitu Pak. Kuliahnya kita ada 4 tahun teman-teman ya. Kuliahnya 4 tahun tambah 1 tahun untuk profesinya, profesi nurse-nya gitu. Jadi total 5 tahun. Kalau misalkan untuk profesi sendiri, apa sih Pak? Profesi itu untuk apa gitu? Wajibkah kita dari sarjana keperawatan melanjutkan ke profesi? Jadi profesi itu merupakan lanjutan dari program studi sarjana keperawatan ya, di mana ini waktunya 1 tahun. Kenapa ada profesi? Profesi itu adalah kita dilatih buat profesional kita di lapangan. Jadi full nih teman-teman, 1 tahun itu kita ada di lapangan, ada di rumah sakit, di puskesmas, di tempat-tempat yang lainnya, di masyarakat, keluarga, dan gerontik. Jadi jangan diragukan ya teman-teman yang kuliah di sarjana keperawatan Tikes Dharma Husada Bandung.
karena dijamin mutunya. Oke, jadi buat teman-teman jangan ragu lagi nih buat masuk sarjana keperawatan kayak gitu ya Teh Adel. Betul. Nah mungkin di sini teman-teman juga masih pada bingung ya Bu ya, kenapa sih kita harus milih sarjana keperawatan di Stikes Dharma Husada? Kan di kampus-kampus lain juga tentunya banyak sekali ya program studi sarjana keperawatan. Nah kira-kira apa sih keunggulan program studi sarjana keperawatan yang ada di Stikes Dharma Husada ini? Ya baik ya, visi dari program studi sarjana keperawatan sendiri adalah mencetak alumni yang dia itu unggul dalam kebencanaan dan entrepreneur ya, sehingga kita tidak hanya saja baik dalam tindakan di rumah sakit, tetapi kita juga diajarkan bagaimana kita berbisnis, bagaimana kita membuka usaha keperawatan, tapi usaha keperawatan ya gitu, artinya apa namanya memang banyak sekali artinya keperawatan wajah, keperawatan misalnya gitu ya, baby, keperawatan untuk maternitas. Nah itu tuh kan bisa kita gali dan kita buka usaha khusus untuk keperawatan gitu, praktek mandiri keperawatan. Jadi kita unggul terhadap nurse-trainer dan bencana ya. Mungkin Akang Teteh juga tahu bahwa kampus kita adalah kampus relawan yang memang kita terjun langsung ke daerah bencana gitu. Jadi ya. kalau kita untuk Stikes Dharma Husada sarjana keperawatan itu sudah terkenal ya, bukan hanya di dalam negeri tapi di luar negeri ya. Kalau dari dinas kesehatan dan sebagainya, pasti yang pertama itu untuk sosial dan sebagai kemanusiaan itu pasti kita Stikes Dharma Husada. Karena kita banyak juga ya posko-poskonya ya. Kita banyak poskonya, ada 3 posko. Di mana aja tuh? Posko kesehatan kita ada di kampus ini sendiri, terus ada di Aljabar teman-teman ya. Jadi Aljabar juga kita ada posko kesehatan di Aljabar, dan yang terakhir ada di Kiara Artapak. Teman-teman tahu ya? Kiara Artapak ya? Iya, itu tempat ini ya, tempat rekreasi buat keluarga. Tapi kita ada kampus di sana, kampus 3. Di situ kita juga ada posko. Jadi kalau mahasiswa dari semester awal sampai semester 4, semester akhir ya, itu sudah diperkenalkan ya. Kita sudah melakukan praktek, sudah posko gitu ya, menjaga posko dan sebagainya. Jadi banyak kegiatannya ya. Relawan mah udah tentu ya. Iya. Alumni kita juga tersebar di seluruh dunia ya. Ada ternyata ya. Ya, keunggulan kita juga kita udah kerjasama dengan luar negeri ya. Kita udah kerjasama di Jepang, di Jerman, ya, yang terakhir kita ada di Jerman, di Saudi Arabia ya. Ternyata seru banget ya Teh Adel ya di sarjana keperawatan ini tuh. Dan kita juga sebagai mahasiswa yang udah 3 tahun di sini, Ibu ya, merasa sangat berkesan. Betul. Nih. Banyak sekali pengalaman-pengalaman yang memang kita dapatkan selama berkuliah di sarjana keperawatan Stikes Dharma Husada ini. Yang tadi apa Ibu bilang, Ibu tadi yang kita tuh kampus yang memiliki kampus relawan, Ibu tuh ya tadi Ibu kayak punya bisa kegiatan keluar juga sebagai relawan seperti itu. Dan kebetulan Akang juga pernah Ibu relawan di Cianjur waktu itu. Karena pas gempa besar di Cianjur ya. Kita banyak menyalurkan ini ya, mahasiswa ke sana ya, relawan kita ke sana mahasiswa ya. Iya. Itu benar-benar seru banget sih, Bu. Kayak pengalaman ya. Iya, pengalaman banget. Mungkin diinformasikan kembali bahwa keunggulan kita itu sudah kerjasama ya, di Jepang ya, di Jerman terakhir, dan gajinya katanya 5 kali UMR. Wow, 5 kali UMR. 5 kali itu minimal ya, 5 kali UMR. Kalau di Jerman bisa lebih dari itu ya Pak. Bisa nabung sampai 40 juta ya minimal itu bisa lebih sampai 60-70 juta gajinya. Jadi teman-teman yang bingung kuliah di sarjana keperawatan, pengen di Bandung di kota dan lulusannya pengen kerja ke luar negeri, itu mah tinggal maunya aja kalau kuliah di Stikes Dharma Husada ya. Sarjana keperawatan tinggal maunya berangkat, duit banyak, pulang-pulang jadi bos. Jadi pengusaha, entrepreneur, ya punya rumah dan sebagainya gitu ya. Jadi jangan takut. Tapi Pak kan pasti ada yang bingung nih Pak ya, pasti ada banyak pertanyaan-tanya kayak ini tuh kuliah misal kerja di Jepang atau di Jerman tuh kayak gimana sih Pak Bu? Kayak awal prosesnya apakah bakal ribet kah gitu? Apakah kita cari-cari info sendiri atau misalkan dari kampusnya ada gitu? Jadi gimana Bu? Ya baik, untuk kita karena tadi sudah kerjasama ya, terutama yang sudah berjalan. Kalau kita tadi Jepang dan Jerman, jadi nanti rekan-rekan yang memang ingin kuliah di luar itu difasilitasi, difasilitasi untuk pertama ada les bahasa
gitu ya, mulai dari les bahasa sampai dengan di sana kita sudah ada kerjasamanya gitu, sampai nanti misalnya disalurkan ke tempat kerja di mana, di rumah sakit di mana gitu, itu sudah disalurkan dari kami. Ada mata kuliah juga ya kita? Ya, kita juga ada mata kuliah. Bahasa Jerman masuk ke mata kuliah. Bahasa Jerman dan bahasa Jepang itu masuk ke mata kuliah. Masuk ke mata kuliah. Jadi itu juga sudah diajari gitu ya bahasanya. Jadi gak perlu kita pusing-pusing ya Bu ya mencari informasi buat lowongan pekerjaan dan lain sebagainya. Kalau di dalam negeri mah kita udah terkenal lah untuk sarjana keperawatan STIKES Dharma Husada Bandung gitu ya. Jadi kalau alumninya sudah terkenal. Sudah banyak di rumah sakit gitu ya. Kalau cuma di dalam negeri doang untuk kerja mah. Sudah tidak diragukan lagi begitu ya Pak. Berarti emang beda banget ya, ada ternyata di keperawatan, sarjana keperawatan STIKES Dharma Husada dan kampus-kampus lain gitu ya. Karena mempunyai banyak sekali keunggulan tentunya ya. Dan tadi kan keunggulannya yang disebutkan oleh Bapak Ibu juga, bisa kita kerja ke luar negeri, kemudian bisa jadi relawan juga terutama ya Teh Adel ya. Tadi ada kewirausahaan juga, kayaknya bisa membuka praktek keperawatan mandiri seperti itu. Karena perawat ini jangkauannya luas kali ya Bapak Ibu ya. Betul. Tapi Ibu, kalau boleh tahu nih Bu, ada nggak sih dari lulusan sarjana keperawatan yang emang dia tuh jadi nurse trainer gitu Bu? Nah, itu ada apa aja sih Bu nurse trainernya kalau boleh tahu? Ada ya? Banyak sekali ya. Ada alumni kita ini sudah membuka 3 cabang keperawatan wajah dan estetik gitu, keperawatan wajah dan kulit gitu, sehingga memang waktu awal itu memang keperawatan mandiri ya, jadi keperawatan muka dan kulit ya, tapi setelah kesini gitu ya, karena usahanya maju sehingga memang membuka klinik gitu, artinya perawat yang menggaji mungkin gitu ya, meng-hire teman sejawat yang lain gitu ya, meng-hire dokter untuk menjadi kerjasama menjadi lapangan pekerjaan, dan sudah tiga cabang ya, sudah 3 cabang kebetulan, dan masih banyak lagi gitu, bukan hanya saja di keperawatan kulit dan wajah gitu ya, tapi juga ada di keperawatan luka. Sebutin nggak hitam ya Pak? Kebetulan namanya Bu Elsa. Bu Elsa. Ya, Bu Elsa. Ini kita sudah ini ya. Ini semoga dia nanti jadi sponsor. Bisa jadi bintang tamu mungkin juga ya nanti nih. Bisa jadi sponsor bintang tamu ya tuh. Biar makin kinclong ya. Teman-teman biar kinclong estetik. Luar biasa sekali ya. Mungkin ini bisa dijadikan suatu inspirasi dan juga motivasi bagi teman-teman perawat di masa depan ya. Tuh. Oke, dari pembahasan yang panjang tadi nih Bu ya, selain alumni-alumninya yang begitu luar biasa, nah pasti kan ditunjang dengan pembelajaran di STIKES-nya Pak ya. Nah, apa sih Pak pembeda dari pembelajaran sarjana keperawatan di STIKES Dharma Husada dan juga kampus lain gitu? Ya teman-teman ya, kalau pembelajaran mah kita juga sama mungkin ya, sesuai standar tentunya ya, ada standar KKNI dan ada standar AIPNI, kita sudah mulai itu. Cuman kita punya keunggulan loh teman-teman ya. Apa nih? Ya, kita punya lab nih yang terbaru, kita labnya, jadi kita punya ada lab CBT buat UKOM, dan ada yang terbaru kita ada lab OSCE. Jadi CBT itu adalah merupakan uji kom nanti ya, terakhir berdasarkan computer based test gitu ya. Jadi kita sudah memiliki sendiri tuh. Jadi kita nggak usah ke kampus lain ya, untuk melakukan CBT, dan tentunya OSCE juga ya. Kita udah punya ruangan OSCE standar nasional ya, berdasarkan standar AIPNI ya. Dan kita juga OSCE itu jarang-jarang loh teman-teman yang punya lab OSCE sendiri. Nah ya, kita udah punya standar lab OSCE-nya. Jadi teman-teman kalau nanti ujian OSCE tidak usah ke kampus lain lagi, karena kita sudah punya, dan mungkin kampus lain yang datang ke kita gitu ya, untuk menggunakan lab OSCE tersebut gitu ya. Itu mungkin teman-teman. Luar biasa sekali ya fasilitas-fasilitas yang ada di sarjana keperawatan ini. Nah tadi kan membahas fasilitas-fasilitasnya. Nah untuk metode pembelajarannya sendiri kan setahu kita sebagai mahasiswa ya Bu ya, sangat beragam. Gitu. Kira-kira apa aja sih Bu, boleh di-spill gak ke teman-teman? Sama dosennya seperti apa sih Bu? Oke, baik ya. Untuk pembelajaran sendiri di kita itu banyak sistemnya begitu ya. Mungkin Akang Teteh sendiri gitu ya sudah merasakan kalau di kita itu nggak akan bosan kuliahnya gitu ya. Karena
karena kita nggak kuliah di dalam kelas gitu belajar, udah gitu pulang, nggak gitu ya, gitu. Karena kita langsung terjun ke lapangan. Artinya kemarin kita misalnya belajar terkait budaya, ya, maka mahasiswa akan kita ajak nih ke kampung pulau ya, ke kampung pulau yang memang di sana adalah kampung adat. Gitu ya. Kemudian untuk praktek ya, nggak ada nih dosen yang ayo nyuntik 90 derajat gitu ya, nggak ada yang gitu ya. Di kita sendiri kalau praktek gitu ya, praktek ini ada 3. Jadi kalau misalnya kuliah belajar praktek kita 3 kali ya. Yang pertama ada kelas besar ya, dimana itu kita belajarnya bareng-bareng. Kemudian yang kedua itu adalah kelas tutor. Kelas tutor itu kita belajarnya per kelompok, dibimbing langsung ya. Jadi hanya ada kelompok kecil hanya ada 10 mahasiswa dan 1 dosen ya. Kemudian satu lagi adalah praktek mandiri, kalian belajar sendiri begitu ya untuk mempraktekkan, sehingga kita nggak akan lupa-lupa nih cara suntik kayak gimana gitu ya, karena memang 3 kali belajar dalam satu materi aja gitu, satu materi praktek itu 3 kali ya. Dan kemudian banyak juga pembelajaran yang kita itu langsung ke masyarakat ya, gitu. Kita langsung mempraktekkan ilmunya ke masyarakat, tidak hanya saja di kelas gitu kan ya, kita langsung mengunjungi masyarakat. Bagaimana juga ke RW ya, ke RW kebetulan angkatan ini ya, kita langsung ke RW nih mengaplikasikan bagaimana caranya gitu ya. Kemarin ada materi terkait bagaimana cara menolong orang pingsan gitu kan ya, bagaimana cara menolong orang yang tersedak gitu ya, kemarinnya ingat ya gitu. Jadi memang kita langsung aplikasi ke masyarakat gitu. Ternyata seru banget ya pembelajaran yang ada di sarjana keperawatan ini. Jadi buat teman-teman semua yang masih kebingungan dan juga masih belum tahu apa itu tentang sarjana keperawatan, kita sudah bahas tuntas tentang sarjana keperawatan dan kalian tuh udah tahu. Jadi di Stikes Dharma Husada ini tuh sarjana keperawatan tuh beda dari yang lain ya Teh Adel ya. Betul, beda, sangat beda sekali. Oke, buat teman-teman semua yang masih bingung ingin melanjutkan kemana, boleh langsung saja hubungi kita di Stikes Dharma Husada, khususnya di sarjana keperawatan ya teman-teman. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Dan buat teman-teman semua, jangan lupa langsung aja daftar di link bawah ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye. Bye.